Gimana rasanya 49 hari hanya bertemankan rakit kayu di Samudra Pasifik sendirian? Yuk simak, sini aku ceritain. Aldi Novel Adilang lahir tahun 1999. Dia berasal dari Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Di usia 16 tahun, Aldi udah mulai kerja nih sebagai penjaga lampu di perangkap ikan terapung atau rompong. Rompong itu semacam penangkap ikan tradisional yang berbentuk pondok kayu atau bambu sederhana yang ngapung di tengah laut. Dilengkapi lampu yang kalau malam akan dinyalakan untuk memikat ikan sehingga mempermudah penangkapan ikannya. Aldi biasanya ikut ngelaut itu sekitar 4 bulan aja. Tapi per April 2018 saat dia hampir 19 tahun, dia mulai nih ikut sistem kontrak dengan gaji 2 juta sebulan, kontraknya 1 tahun. Pekerjaan ini ngeharusin Aldi tinggal sendirian di tengah laut dan jauh dari pantai, sekitar 125 km lepas pantai Sulawesi Utara. Setiap minggu, pemilik rompong akan mengambil hasil ikan dan meninggalkan perbekalan untuk seminggu ke depan, kayak beras, air bersih, gas, dan bumbu untuk penjaga rompong. Tapi dengan job desk di lautan lepas gitu, Aldi ternyata nggak punya skill renang sama sekali loh. Pada 14 Juli 2018, sekitar pukul 7 pagi WITA, seharusnya Aldi ini udah bisa nikmatin hasil tangkapan di Pulau Doi Ternate. Tapi tanpa Aldi sadari, ada angin selatan bertiup kencang dan gelombang besar datang. Akibatnya tali penambat atau jangkar rompong Aldi putus. Naasnya, tali itu belum sempat terikat kepada ponton. Rakit pun melaju kencang menjauh dari titik awal karena derasnya arus. Kondisi ini tidak ada yang menyadari, Aldi masih tertidur. Begitu juga dengan teman Aldi yang berada di rompong lain yang jarak antar rompongnya itu berjauhan. Aldi terbawa arus sendirian ke tengah Samudra Pasifik tanpa mesin atau dayung untuk mengendalikan arah. Ketika Aldi tersadar, dia udah terombang-ambing, makin menjauh dari titik awal. Untunglah di rakit ada HT. Aldi langsung ngehubungin temannya yang berada di rompong lain. Syukurlah HT teman Aldi merespon. Temannya langsung menghubungi Pangkalan 2 untuk segera dilakukan penyelamatan terhadap Aldi. Tapi karena terkendala kapal yang kecil, upaya penyelamatan Aldi nggak bisa dilanjutkan, ditambah besarnya gelombang. Kemudian Pangkalan 2 menghubungi bos Aldi, menceritakan kondisi yang dialami Aldi. Bos Aldi pun mengabari keluarga Aldi dan mengatakan Aldi pasti kembali dan akan melakukan pencarian. Sementara itu di rakit, Aldi berusaha tenang. Dia tetap in touch dengan temannya melalui handy talkie atau HT, hingga frekuensi nggak terjangkau lagi. Aldi yakin dia akan kembali ke keluarganya. Apalagi pengalaman hanyut ini bukan yang pertama buat Aldi. Pertama kali Aldi hanyut terombang-ambing selama seminggu, dan hanyut kedua hanya 2 hari. Jam demi jam, berganti hari demi hari, menjadi seminggu jadi 2 minggu. Persediaan makan seminggu yang diberikan bosnya sudah habis, hanya menyisakan gas. Aldi masih di dalam rakit di tengah lautan yang asing. Aldi mulai nggak tenang, dia panik. Ini udah lama banget dia di lautan. Jadi jarak Aldi juga makin jauh, dan dia udah nggak tahu ada di mana. Dia nggak punya kompas. Sementara itu kedua orang tua Aldi juga cemas begitu dengar kabar dari bos Aldi tentang hanyutnya Aldi. Meski nggak tega, sang ayah Alfian mau nggak mau harus ngabarin istrinya Nat Kahiking yang lagi di rumah sakit karena sakit jantung. Kondisi kesehatan sang ibu pun malah makin menurun. Saya berpikir kalau Aldi itu sudah meninggal. Berminggu-minggu di lautan lepas sendirian, Aldi ngerasa tersiksa pastinya. Cuaca panas ekstrim, badai yang menghantam, dan untunglah rakit Aldi tidak sampai terbalik. Stok makanan udah nggak ada lagi, minum tidak ada juga. Kadang Aldi hanya bisa terduduk dan menangis. Dia rindu orang tuanya. Kadang dia berteriak memohon pertolongan. Oh Tuhan, tolong saya. Kalau harapan mulai memudar, Aldi bakal masuk ke dalam rumah rakit. Dia akan baca Injil yang dia selalu bawa dari rumah dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Itu sukses memompa semangat Aldi. Mengingat Tuhan membuat Aldi tegar dan kuat. Harapan kembali pulang ke keluarga dan bertemu dengan orang tua kembali memuncak. Aldi sempat terdampar hingga ke perairan dekat Pulau Guam di Samudra Pasifik.
Tapi gelombang menarik rakit Aldi lagi ke dalam lautan. Papa Aldi selalu mencari tahu bagaimana kemajuan pencarian Aldi ke bosnya, hingga mendapat kabar kalau katanya Aldi ini sudah berlabuh di Filipina. Tapi kepulangan Aldi nggak pernah terjadi, malah firasat buruk dan mimpi aneh 3 hari berturut-turut datang kepada orang tua Aldi. Terus gimana Aldi bisa bertahan hidup? Untuk bertahan hidup, Aldi memancing ikan, terutama cakalang atau tuna. Awalnya ikan dimasak, tetapi begitu gas habis, ikan diolah dengan dibakar pagar kayu rompong untuk api unggun. Dan kalau kayu habis, ia terpaksa memakan ikan mentah-mentah. Karena persediaan air sudah lama habis, Aldi ngide dengan merendam sebentar kaosnya di air laut, terus air dari kaos akan dipindahkan ke gelas untuk diminum, atau menyedot langsung dari kaos tersebut. Menurut Aldi, itu sedikit membantu ngurangin rasa asin air laut itu. Kalau hujan tiba, dia akan buru-buru tampung air untuk stok minumnya. Di lautan sendirian, yang Aldi tahu cuman siang dan malam. Dia udah nggak tahu lagi itu tanggal berapa. Di malam hari, dia akan gelap-gelapan karena dia harus menghemat BBM di generator untuk menyalakan lampu. Lagi pula, kalau lampu dinyalakan, bukan hanya ikan kecil yang terpikat datang, tapi belasan hiu juga datang. Kadang sirip hiu mengelilingi rakit Aldi. Secara psikologis ini adalah cobaan berat dan dahsyat bagi Aldi. Hampir dia mau akhiri hidup saking lelah dan hopeless. Tapi bisikan hati kecil melarang itu. Sekitar 10 kapal sebenarnya pernah melewati rakit Aldi. Aldi cepat-cepat melambaikan tangan atau selimut, bahkan mencoba mencari frekuensi radio. Tapi kapal itu tidak ada yang datang menolong Aldi. Aldi sampai menangis, ia lelah hingga tertidur dan terbangun ketika malam sudah tiba. Doa Bapa Kami Aldi rapalkan. Doa-doa lain juga Aldi panjatkan, berharap segera bersandar di daratan atau di pulau terdekat. Hingga datanglah hari ke-49, 31 Agustus 2018. Aldi melihat sebuah kapal besar berbendera Panama, MV Arpeggio, yang membawa muatan batu bara. Aldi berteriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong." Tapi sekali lagi, mereka hanya melewati Aldi. Saat itu Aldi mencoba mencari perhatian kru kapal dengan melambai-lambaikan selimut. Dia buru-buru masuk ke rakit dan menggunakan HT dengan mengatakan, "Cap, tolong saya." Tapi sekali lagi, Aldi hanya dilewati oleh kapal besar itu hingga 1 mil jauhnya. Aldi lalu ingat, mungkin bahasalah yang menjadi penghalang mereka untuk bisa saling mengerti. Dan satu kata bahasa Inggris yang Aldi ingat. Saat itu Aldi di HT berteriak, "Help, help." Syukurlah, gak lama Aldi lihat kapal itu balik kembali menuju Aldi. Aldi langsung dievakuasi ke atas kapal MV Arpeggio. Di atas kapal, para awak menyambutnya dengan hangat. Para awak memberinya selimut, air minum, dan makanan. Untuk memudahkan komunikasi, Aldi dan kru menggunakan Google Translate di handphone untuk berbicara. Aldi disuruh mandi, dicukur rambut. Pokoknya Aldi diurusi dengan baik di kapal itu. Kapal itu mempunyai tujuan Jepang, sehingga mereka tidak bisa bersandar di Filipina. Dan Aldi pun dibawa ke Jepang untuk ditolong di sana oleh KJRI Indonesia. 31 Agustus 2018, KJRI di Jepang menerima telepon dari Japan Coast Guard. Mereka meneruskan berita dari Guam Coast Guard tentang kabar adanya orang Indonesia yang direscue dan rencananya akan datang ke Osaka tanggal 6 September 2018 sesuai jadwal merapat kapal tersebut. Menerima kabar tersebut, KBRI di Jepang paralel mencari informasi yang saat itu minim, apalagi mereka juga belum tahu pasti apakah orang yang direscue itu benar-benar orang Indonesia, karena KJRI akan bermaksud mengurus perizinan si korban jika nanti masuk Jepang. Tanggal 3 September, KJRI berhasil telepon kru kapal Panama MV Arpeggio dan berbicara dengan Aldi. Sayangnya waktu itu Aldi nggak bawa identitas sama sekali, nomor telepon ayahnya pun dia nggak ingat. Berbekal alamat yang diberikan Aldi yang minim, yaitu Desa Landa, Wori, Manado, tim KJRI mengontak Polres Polsek setempat dan kemudian berhasil menerima kontak ayah Aldi. Setelah dikonfirmasi, ternyata memang benar ayah kandung Aldi yang bernama Bapak Alfian ini kehilangan anaknya di perairan laut. KJRI kemudian mengumpulkan data detail Aldi yang diperlukan untuk keperluan imigrasi melalui ayahnya Aldi. Tiba tanggal 6 September 2018, Aldi berlabuh di Osaka. Dokumen pelengkap untuk Aldi seperti surat perjalanan laksana paspor sebagai pengganti paspor, bukti tinggal di Jepang, tiket pulang ke Indonesia, surat jaminan dari KJRI untuk mengurus perizinan sudah tersedia. Dan Aldi pun menunggu proses administrasi dari Konsulat Jenderal RI di Osaka dan Kedutaan Besar Indonesia.
Ia akhirnya bisa tiba kembali di Sulawesi Utara pada 9 September 2018 dan disambut hangat oleh keluarga besarnya. Pengalaman selama 49 hari ini membuat Aldi trauma berat dan dia mutusin untuk nggak lagi melaut. Dia akan mencari pekerjaan lain atau melanjutkan pendidikannya yang sempat terhenti. Kejadian ini menyorot bahwa kurang sekali standar keselamatan orang yang bekerja di kerompong, seperti tidak adanya pelampung, kompas, atau alat komunikasi darurat yang memadai untuk para pekerja. Bahkan skill berenang pun tidak diperlukan. Aldi disambut juga hangat oleh warga Indonesia. Dia diundang ke beberapa talk show, juga diwawancarai oleh stasiun TV. Di acara talk show Brownies saat tepat di bulan Aldi berulang tahun, salah satu host Brownies, Ivan Gunawan, menawarkan akan memberikan ponsel sesuai keinginan Aldi yang saat itu berulang tahun. Melalui kisahnya, Aldi sudah menyebarkan bagaimana berartinya suatu perjuangan dan pesan positif bahwa harapan akan selalu ada, bahkan ketika kita berada di titik paling rendah. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang senantiasa mengingatnya dan berusaha. Sehat-sehat dan sukses selalu Aldi Novel Adilang di pilihan hidupmu sekarang. Dan balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.